Aku sangat antusias ketika di Politik UNER itu membahas ekonomi lokal, sangat mencintai ilmu politik Universitas Airlangga dalam kajian-kajian tersebut. Karena Airlangga University. Hai kids, Hai gitu. kids, This is your wow. Prospek kerjanya memang segmented. Dari beberapa rumpun studi itu mereka punya keahliannya masing-masing. Mungkin I'm not spesialis, tapi I'm general bahwa saya mengaminkan semua doa baik. Nah, kalau tadi itu kan berbicara tentang skripsinya Jenny, fokusnya gender in politics. Nah, kalau misalkan selama perjalanan studi nih, ada nggak matkul yang sekiranya Jenny senangi atau kurang senangi? Nah, itu biar kita adil nih. Oke. Dalam memandang adil kan juga ada multi perspektif nih. Iya, oke. Jadi untuk matkul yang aku senangi dulu ya. Pertama itu tentu politik gender dan demokrasi. Dan yang kedua ada ekonomi politik. Kenapa kedua matkul ini menjadi favorit bagiku? Karena ini sedikit flashback ya. Mungkin agak kurang sesuai dengan pertanyaan, tapi ini jadi latar belakang aku kenapa ini hanya menjadi favorit. Karena di ilmu politik UNER, aku mendapatkan jawaban atas hal-hal yang selama ini sedang aku tekuni. Anjay. Dalam arti dulu ini mungkin boleh tertawa. Dulu waktu aku SMA itu dari usia 16 tahun ya, aku cukup aktif dalam konteks perempuan dan anak. Jadi aku kan dari Gresik, aku ikut forum anak yang pada saat itu kalau aku self label myself gitu ya, aku aktivis perempuan dan anak pada saat itu. Dan aku berkeliling safari dari Gresik Utara sampai ke Gresik Selatan minus Pulau Bawean ya, karena jauh. Itu aku mengumpulkan teman-teman afirmasi dan juga aspirasi dari perempuan dan anak, ibu dan anak terhadap apa sih yang ingin mereka sampaikan. Dan pada saat itu 2019 aku kumpulkan, dan satu problem yang paling cukup kuat pada itu adalah perkawinan usia anak. Tahun 2019 itu Devira. Sekarang kan usia anak itu usia perkawinan batas usianya itu 19 bagi perempuan, 19 bagi laki-laki. Tapi pada tahun 2019 sebelum ada revisi yang baru itu 16 tahun bagi perempuan, 19 tahun bagi laki-laki. Artinya 16 tahun ini masih underage, masih usia anak. Nah, itu yang sedang diadvokasikan. Dan aku terpilih untuk mewakili Gresik dan Jawa Timur di Parlemen Nasional untuk menyuarakan itu. Dan alhamdulillah mungkin beberapa bulan setelahnya ada previsian undang-undang itu jadi 19 tahun. Dan tidak hanya perkawinan usia anak ya, kita menyoroti banyak sekali, ada kekerasan terhadap perempuan dan anak, kemudian ada anak-anak yang tidak menempuh pendidikan di usia produktif mereka untuk belajar begitu. Dan di sini ketika aku kuliah, aku memaknai itu sebagai hilir. Jadi problematika perempuan dan anak sejauh ini itu adalah hilir permasalahan. Aku sedang mencari hulunya. Dan alhamdulillah dan syukurnya ketika aku masuk di UNER ini membuka perspektif banyak sekali kajian. Satu kajian pasti terkait dengan kajian yang lain, termasuk tadi perempuan dan anak. Aku ilhami bahwa ternyata hulu dari permasalahan ini adalah ekonomi. Jadi ketika aku belajar tentang ekonomi lokal, ekonomi politik, ekonomi pembangunan, ketika di tingkat lokal perempuan dan anak itu tidak sejahtera atas dasar ekonominya, itu pada akhirnya memunculkan potensi banyak sekali masalah yang terjadi, seperti mungkin anaknya dikawinkan, putus sekolah, kemudian banyak sekali permasalahan-permasalahan itu yang hulunya dari ekonomi. Ya, jadi ternyata memang hulu dari permasalahan perempuan itu ekonomi. Maka dari itu aku sangat antusias ketika di Politik UNER itu membahas ekonomi lokal, kemudian ekonomi politik, ekonomi pembangunan. Aku kan ambil juga ekonomi pembangunan meskipun itu di lintas prodi ya. Terus juga politik gender, dan mereka sangat berkaitan. Dan akhirnya di politik itu aku menemukan itu. Dan Politik UNER juga melalui mata kuliahnya akhirnya membuat aku berpikir lebih jauh dan tidak hanya berfokus pada bidang studi atau kajian perempuan dan anak. Aku sempat dalam tahun 2022 itu untuk fokus juga, bukan fokus ya, lebih menekuni bidang ekonomi lokal.
pada saat itu bersama teman-teman dari politik juga kita mengembangkan suatu kelompok ya atau tim yang bergerak di UMKM dan ekonomi lokal, dan itu cukup membuka wawasan aku bersama teman-teman lainnya. Dan ya memang pada akhirnya itu menjadikan sebuah kesaksian bahwa aku sangat mencintai ilmu politik Universitas Airlangga dalam kajian-kajian tersebut. Ya seperti sekarang ini aku lagi pakai seragam ya cinta banget. Gimana Airlangga University top 2. Keren. Gitu. Nah, jadi bisa dikatakan ya emang minat dari Jenny sendiri dari dulu itu emang ke arah perempuan, kemudian anak, ekonomi dan lain sebagainya, lebih ke pemberdayaan masyarakat juga ya. Masyarakat in general mungkin aku belum punya kapasitas di situ, tapi aku sejauh ini lebih fokusnya belajar di perempuan dan anak. Oke. Nah, bisa dikatakan juga Jenny sebagai mungkin Jenny dan teman-teman aktivis lainnya mempengaruhi kebijakan terkait minimal usia pernikahan anak-anak, pernikahan di Indonesia gitu ya. Ternyata membuahkan hasil pada saat itu, dan berarti secara nggak langsung Jenny itu juga udah menerapkan proses-proses politik dalam hidupnya dari sebelum masuk dalam ilmu politik gitu ya. Iya, karena politik hidup di sekitar kita sehari-hari ya. Benar, tanpa kita sadarin ya. Kita sadarin. Apapun pasti dipengaruhi oleh politik, baik dari kekuasaan, kemudian juga hasil dari kekuasaan tersebut, output dan lain sebagainya kan emang ada di sekeliling kita guys, di lingkungan kita. Nah, mungkin agak sedikit kita tarik ya setelah pasca kuliah ya, tarik ke kuliah. Jadi mungkin Jenny gini. Tadi kan Jenny sempat mention ya bahwa ilmu politik itu salah satu program studi yang bukan realistis ya non realistis lah kalau misalkan kita berbicara masalah prospek kerja. Nah, mungkin dari Jenny sendiri sempat ada keraguan gak sih tentang, atau mungkin bahkan oh iya ternyata ilmu politik ini bidang kerjanya nggak luas atau gimana. Nah, mungkin Jenny jadi tersat Jenny punya plan lain gitu yang sekiranya linear dengan ilmu politik. Nah, mungkin bisa dijelasin nih dilematisnya gimana. Jadi ini pertanyaan cukup menggugah kegelisahan juga. Oh iya. Kegelisahanku dan juga mungkin teman-teman yang lainnya terkait prospek kerja dari ilmu politik. Dan memang benar demikian. Ketika kita bicara tentang politik itu prospek kerjanya memang segmented. Tidak bisa untuk mungkin semua bidang, tapi ada satu garis bukan garis katulistiwa, garis apa ya? Garis waktu. Garis tangan bukan. Lucu nggak sih? Oke lah. Jadi ada satu hal yang bisa kita pahami bahwa aku memandang politik sebagai keilmuan di bidang sosial. Jadi aku sempat interview kerja juga, tapi itu di luar studi politik, dan aku bisa katakan bahwa mungkin orang-orang dengan keahlian teknis di bidang sains, di bidang teknik dan lain sebagainya itu harusnya mereka membutuhkan teman-teman dari sosial untuk mengkomunikasikan apa yang sedang mereka kerjakan. Jadi aku ilhami aja bahwa dari beberapa rumpun studi itu mereka punya keahliannya masing-masing dan pasti harusnya saling melengkapi ya, idealnya saling melengkapi, saling berketergantungan. Dan ini jadi salah satu poin kritis juga. Sejak mahasiswa baru aku itu mengkritisi dari bagaimana politik maupun ospek maupun dan lain sebagainya menghadirkan wawasan kerja kepada para mahasiswa baru. Kita sebagai mahasiswa baru itu mungkin sedikit saran ya, harusnya sudah diberikan semacam perspektif kerja yang tidak hanya umum sebagai lulusan politik, yaitu DPR ataupun jadi presiden ataupun bupati. Nah itu kan politik praktis. Di luar politik praktis itu wawasan kerja kita itu apa? Nah itu harusnya bisa menjadi kurikulum juga bagi ospek, bagi di tingkat jurusan maupun fakultas maupun universitas mengadakan, kan juga itu hal yang sangat bisa kita apresiasi ya. Betul. Jadi memang hal-hal tentang
kerja, tidak hanya fokus pada studi akademis, itu juga bisa dihadirkan lah oleh mereka yang punya wewenang atau kapasitas di situ. Ya memang kalau misalnya kita tentu secara filosofis, studi sarjana itu tidak dipersiapkan untuk kerja secara praktis, tapi memang mereka sebagai istilah gitu ilmuwan lah. Kalau kita mempelajari politik sebagai sains itu sebagai ilmuwan atau apalah begitu. Kita bukan vokasi juga, kita bukan untuk yang diploma untuk bekerja. Jadi tapi apa salahnya, dan mungkin banyak sekali harapan dari teman-teman itu juga disalurkan untuk hal-hal yang sifatnya untuk pekerjaan, meskipun secara filosofis sarjana S1 itu memang dipersiapkan untuk menjadi akademisi atau ilmuwan, tapi alangkah lebih baiknya ya kalau kita imbangi itu dengan hal-hal yang menjadi ekspektasi dari teman-teman. Ya. Begitu. Oke, jadi tadi lulusan ilmu politik ini di dunia kerja emang lebih tersegmented daripada yang lain ya, karena kita lebih belajar ke pengetahuan dan juga ya secara praktikal tuh sangat jarang sekali untuk tenaga teknis dan lain sebagainya gitu. Nggak seperti mungkin jurusan-jurusan lain yang sudah memang dari nama jurusannya udah seperti nama profesi, kayak misal akuntansi jadi akuntan atau dokter kedokteran gitu. Politisi Politisi kan nggak semua orang bisa dan mampu gitu kan. Nah tapi dari Jenny sendiri kira-kira ke depannya nih karir seperti apa sih yang kamu bayangkan? Mungkin jadi akademisi, dosen, tenaga pengajar dan lain sebagainya, atau memang Jenny pengen ke politik praktis tadi yang udah disebutkan, jadi dia anggota dewan perempuan mungkin yang mengadvokasikan kepentingan perempuan kan bisa, atau mungkin malah justru unlinear dari jurusan ilmu politik itu sendiri. Nah, mungkin Jenny udah ada gambaran karena sekarang udah lulus kan. Ya ini pertanyaannya cukup lama ya. Tapi dari dulu aku selalu menyampaikan bahwa saya mengaminkan semua doa baik. Jadi kadang kita itu mengatakan bahwa kita perlu nahkoda yang sangat baik bagi sebuah kapal untuk berlayar. Tapi aku bisa katakan bahwa kadang berlayar tanpa nahkoda itu juga cukup menyenangkan. Jadi memang arah dari kapal itu tidak pernah sesuai dengan, bukan tidak pernah sesuai, tapi kadangkala ya kita bisa katakan bahwa kapal itu berlayar bukan karena kehendak perahu layar, tapi mungkin karena angin, karena ombak, banyak hal sebagainya, banyak hal. Jadi saya bisa katakan saya mengaminkan semua hal baik. Tapi kalau misalnya memang tujuan dan juga harapan pasti memang ada untuk tetap menghidupi pengetahuan politik yang ada di yang sedang saya pelajari, karena memang kecintaan terhadap politik sebagai sains itu hal yang menarik ya. Tapi saya juga membuka kesempatan untuk opportunity yang lainnya. Seperti ya dulu ketika aku kuliah itu kan sedikit bercermin ya, aku juga pengen fokus terhadap kuliah aja, belajar di ilmu politik aja. Tapi di situ aku dapat kesempatan untuk kerja yang sangat di luar ilmu politik ya pada saat itu, di business development dan lain sebagainya. Nah itu ternyata menghasilkan income, dan di situ bisa untuk kemudian aku melanjutkan studi dan melanjutkan apa yang aku senangi. Jadi aku juga tidak masalah jika menganggap politik sebagai hobi atau menganggap politik sebagai hal yang ingin suka aku pelajari, dan aku akan sangat senang juga ketika aku menekuni politik untuk kehidupanku di masa yang akan datang. Jadi terus belajar politik, entah itu sebagai ya apapun yang related to politik lah, seperti itu. Bahkan dulu tuh aku sempat diomongin kan kalau misalnya aku jadi polisi setelah ini ya aku mau gitu kan. kayak gitu kan ada tuh beberapa guyonan-guyonannya anak-anak tuh. Jadi memang terbuka untuk semua kesempatan, mengaminkan semua doa baik. Tapi untuk tetap linear di politik, harapan itu pasti ada dan selalu ada. Dan jika memang tidak
menggunakan politikanya sebagai hobi, itu juga suatu hal yang akun saja tetap dijalankan gitu. Jadi memang Jenny ini basicnya itu emang membuka setiap kesempatan yang datang selagi kita bisa, kita mampu, kenapa enggak, why not gitu kan, karena kan tapi kita juga tetap punya harapan bahwa Betul. apapun ya pasti siapa sih yang nggak pengen kerja atau apa ya istilahnya kerja dan berkarir di ilmu yang kita pelajari selama kurang lebih 4 tahun, kita berdinamika di dalamnya pastinya pengen dong gitu. Tapi kan kita juga ingat bahwa semua hal nggak akan berjalan sesuai harapan kita, pasti akan ada lika-likunya gitu. Nah, oke, mungkin ternyata apa ya, cukup complicated sebenarnya seorang wisudawan terbaik ilmu politik ini ya. Jadi kayak Ya, prinsipnya dulu tuh sedikit mungkin tambahan tadi. Prinsipnya itu aku tuh kayak menabur banyak benih, menyirami semua benih, memberi pupuk semua benih, kemudian bunga mana yang paling bagus, mungkin itu yang akan dipetik. Jadi kalau kata orang tuh mungkin I'm not specialist, tapi I'm generalist. Jadi secara umum mungkin sangat spesialis untuk fokus pada satu bunga itu aku tidak punya belum punya banyak kemampuan untuk itu, karena kan banyak banget spektrum yang harus dilihat ya. Kalau misalnya politik kan juga butuh modal finansial yang banyak, butuh modal koneksi yang kuat, dan koneksi tidak hanya dibangun setahun 2 tahun dari organisasi, tapi juga ada untung rugi yang harus dispekulasikan. Itu jadi tantangan yang super besar. Jadi maka dari itu ya mari selama kita bisa menyemai banyak benih, mari ya sebar kebermanfaatan, sebar banyak benih, kemudian ya rawat semua bunga mana yang paling bagus diambil, tapi bunga lain tetap diperhatikan, seperti itu. Oke, itu jadi sedikit tips trik dari teman kita. Jadi walaupun kita fokus di jurusan kita, tapi juga ya kalau bisa kita mencoba juga kesempatan-kesempatan mungkin yang potensial di dalam diri kita, menggali lah istilahnya kan, karena kita nggak tahu potensi mana yang akan keluar kalau kita nggak memancing itu gitu. Nah, kalau dari wisudawan terbaik ilmu kalau dari Jenny sendiri nih, mungkin ada tips trik nggak sih buat adik-adik tingkat, mungkin terkait akademik atau juga terkait bagaimana sih jadi wisudawan terbaik atau ya menghadapi skripsi dan lain sebagainya, karena aku yakin adik-adik di sini juga pasti kebingungan dengan masa depannya atau dengan perjalanan studinya, itu juga pasti menemukan tantangan. Nah, mungkin butuh sedikit ujangan dari kakak tingkatnya. Aduh, jangan ya. Oke. Banyak sebenarnya teman-teman atau kakak-kakak yang lebih senior, lebih pintar, lebih hebat. Mungkin di sini aku bicara atas kapasitasku sebagai diriku sendiri ya, untuk menghadapi skripsi, terutama itu skripsi itu akan bisa terlaksana kalau misalnya kita punya niat untuk mengerjakan. Bahkan aku yakin teman-teman dalam beberapa hari bisa menyelesaikan kalau memang sudah bisa menyisihkan waktu. Dan juga sedikit perjalananku ketika menyelesaikan skripsi itu memang karena di semester 7 itu aku kan ada beberapa kegiatan, dan ketika kegiatan itu selesai ada di bulan November Desember, aku memikirkan baru gimana kalau aku emang menekuni atau mengerjakan skripsiku secepat mungkin, karena sedang tidak ada yang dikerjakan. Nah, ketika teman-teman sedang, ini mungkin tergantung prioritas ya. Kalau memang prioritasnya skripsi ya harus kerjakan itu sampai selesai dulu baru mengerjakan yang lain. Tapi ketika memang ada pekerjaan lain nih yang sedang tidak bisa ditunda dulu, ya mungkin bisa dikerjakan. Tapi ketika teman-teman sudah punya momennya untuk mengerjakan, kerjakan itu tanpa terganggu oleh atau terdistraksi oleh yang lainnya. Punya keyakinan kalau itu bakal bisa selesai dan akan lebih baik kalau memang itu menjadi prioritas. Karena kenapa? Karena kita kuliah kan juga untuk belajar ya. Jadi skripsi itu merupakan bagian dari belajar. Dan tips dan trik untuk adik-adik yang belum skripsi atau adik-adik tingkat yang 2000 mungkin ya, atau belum masuk ke bangku perkuliahan juga ya. Ketika teman-teman kuliah itu usahakan enjoy, itu pasti yang pertama. Kemudian kita harus punya keyakinan bahwa kita bisa menyelesaikan ini dengan baik. Apa yang kita pikir tidak bisa kita selesaikan,
kalau kita sudah selesaikan, kita pasti bisa berpikir bahwa ternyata itu selesai juga ya gitu. Dan ini tadi kembali pada perkataanku yang awal, berikan pemikiran autentikmu dalam setiap apa yang sedang kamu kerjakan, karena itu pasti yang akan menjadi pembedamu dengan orang lain. Mungkin banyak banget orang-orang yang baca ribuan buku lebih banyak dari kamu, dan cara kamu untuk menunjukkan perbedaanmu dengan mereka, karena mungkin contohnya aku kan tidak begitu suka membaca buku yang banyak banget gitu ya, tapi untuk memberikan suntikan pembeda adalah berikan authentical thinking. Jadi itu sih yang paling penting, itu kalau kita udah bisa berpikir autentik dan menunjukkan sense of difference dalam apa yang kita kerjakan, itu membuat kita menjadi menonjol. Dan ketika kita menonjol sekali, itu akan mempermudah kita untuk hal-hal berikutnya seperti itu. Oke, itu jadi ya teman-teman, autentik dari pemikiran kita, kemudian juga sense of difference. Kita harus ya berbeda, jangan kalau kata anak zaman sekarang tuh anti mainstream. Pemikiran betul. yang anti mainstream. Nah, teman-teman, tapi harus tetap positif ya, jangan negatif terus. Betul. Oke, nah mungkin terakhir nih, harapan dari Jenny sendiri untuk mungkin diri Jenny atau teman-teman di sekitar Jenny. Oke, harapan untuk teman-teman, untuk banyak orang di dunia ini, semoga senantiasa untuk berproses dalam hal baik, dipertemukan pada entitas-entitas yang baik, serta berkawan dan dikelilingi oleh orang-orang baik juga. Dan harapannya tentu untuk politik uner terus mengembangkan studi, tidak hanya fokus pada bidang-bidang tertentu, tapi juga terbuka terhadap kesempatan-kesempatan ilmu yang cukup atau studi yang cukup berkembang itu. Semoga tetap terus beradaptasi. Semoga banyak mahasiswa politik yang berkembang, tidak hanya secara kultur sebagai politik, tapi juga secara akademik sebagai sains, secara kapasitas diri masing-masing. Karena setiap dari kita pasti berbeda. Memang kuliah itu tidak harus mencetak diri kita menjadi satu kopi, tapi kita juga bisa menjadi pribadi yang berbeda-beda. Oleh karena itu, kembangkan apa yang kalian yakini. Juga apa ya itu sih harapannya, tetap semangat terus dan jangan lupa berdoa gitu. Terus untuk harapan untuk diriku sendiri, ya semoga senantiasa menjadi the better version of me. Dan jika kamu melihat ini 5 tahun ke depan, kamu boleh jadi gitu kan gitu kan, iya benar gitu kan. Halo, hi kids, gitu, kids, this is your mom. Oke. Menarik. Kan batu-batu ini nih. Ya, itu Pak. Intinya semoga selalu menjadi versi terbaik dan senantiasa bisa punya kesempatan untuk menebar kebermanfaat. Ya, thank you so much Jenny for coming here. Thank you. Welcome. Oke, aku cukup excited dengerin cerita Jenny karena off the record we are best friend, very best friend. Dan apa ya? Aku nggak pernah menemukan Jenny seserius ini di forum ini gitu, dan aku melihat Jenny itu sebagai sosok yang salah satu inspiring woman gitu. Melihat ya benar kata Jenny, dia itu punya authentic of thinking dia, sense of difference dia. Kadang aku kalau udah buntu, aku selalu menanya ke dia gitu. Jadi kayak oh my god, dia tuh selalu membuka cakrawala aku kepada hal-hal yang mungkin aku kan emang orangnya mainstream banget ya. Apapun tuh aku lihat tuh dia sesuai lingkungan aku, pengalaman aku gitu. Tapi ketika Jenny bisa melihat itu dari perspektif yang berbeda, itu sangat memunculkan oh ya benar, Jenny emang sangat menerapkan authentic dari pemikirannya dia. Jadi Dewi ini ya best friend aku juga dalam perkuliahan yang merangkap banyak bidang selain selera makanan juga, termasuk teman berpikir yang sangat sangat bisa untuk dijadikan. Kalau misalnya kita main volley, lawan main volley itu kan teman olahraga. Nah kalau kita berdebat tuh
lawan debat adalah teman berpikir. Nah, Devira adalah teman berpikir yang sangat baik. Memang sejak dari maba kita ya sering ya kita dalam udah satu kelompok diskusi gitu. itu dalam satu kelompok. Terus sense of apa ya, saintifiknya, pemikiran karya ilmiahnya itu luar biasa. Dia dalam berpikir secara sistematis dan ilmiah, mengingat dia adalah wakil ketua UKM Penalaran ya. Jadi belajar banyak sistematika penulisan juga dari Devira. Aduh, malah boleh. Oke guys, jadi teman-teman semuanya, mungkin itu ya sedikit sharing time dari teman kita semua, Jenny, yang juga salah satu-satunya wisudawan terbaik di ilmu politik. Dan thank you Jenny sekali lagi. Semoga semua perjalanan karir, harapan-harapan dapat terwujud. Dan ya guys, jangan lupa untuk stay positif dan semangat. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Dadah. Free the glass chilling.